Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Salli ala sayyidina Muhammadin hadil bashir salatan tuqaddamu biha abwab at-taysir wa tughliqu biha abwab at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal aba wal ummahat, akhwan wa akhwat, uhayyikum wa uhayyikunna bi tahiyatil Islam, tahiyyat ahlal jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para hadirin, bapak-bapak, ibu, saudara, saudari, begitupun hadir bersama kita Bapak Heri dan Haji Fahmi, begitupun tadi Bapak Ketua RW 011, begitupun mungkin Bapak RT dan para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Begitu pula hadir bersama kita dari ashab, saudara kita dari Bikar Subuhan. Alhamdulillah, berkumpulnya kita pada pagi hari ini daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Yang salah satu nikmat yang paling luas dan paling hebat ialah dijadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut dan harus kita syukuri. Ada satu hal yang dilakukan oleh Ma'ruf al-Karhi rahimahullah ta'ala. Di sini dikatakan beliau setiap kali bangun daripada tidurnya, lantas beliau ini usap mukanya diusap, lantas dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah atas apa? Bangunnya dari tidur yang pasti pertama ya, karena kita sama-sama ini habis bangun tidur kalau ini habis bangun tidur dan kalau. Tapi beliau ini bukan cuma bangun tidur, yang beliau ingatkan langsung ketika mata bertemu kali melek, ketika dia memulai harinya, yang dia ini apa? Rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur atas apa? Beliau mengatakan Alhamdulillah, Allah telah memberikan aku kenikmatan, yakni salah satunya Allah tidak merubah mukaku menjadi muka yang kecil ataupun kalah atas dosa-dosa yang aku perbuat atau isu di hati. Karena jelek adab itu terhadap Allah, dia bersyukur tidak diubah. Mungkin kita kalau mengingat ataupun mempelajari lagi umat-umat terdahulu, tadi pertama kita mengatakan rasa syukur kita dijadikan umat bagi dosa. Coba kalau terjadinya menjadi umat terdahulu yang ketika melakukan dosa langsung dapat teguran. Iya, mungkin kita nih bangun tidur berkacau duluan, berubah sudah. Bukan gaya kita yang semalam yang tidur, sudah gaya yang lain lagi. Iya, gaya sudah berubah kalau nanti ikut kalau gayanya. Apa dosa-dosa yang kita perbuat? Iya, dosa-dosa yang kita perbuat.
Kita kadang paling pintar menghukumi. Kita ini paling pintar menghukumi. Kalau untuk kesalahan orang lain itu, sudah jadi hakim maksudnya. Iya, paling pintar menghukumi untuk orang lain. Paling pintar pula jadi pengacara. Pajak jadi pengacara, pajak jadi hakim. Hakim untuk siapa? Untuk gawe orang lain. Kalau sudah nyuruh orang lain, kau salah, kau ini. Tapi kalau untuk diri dewek jadi pengacara, membela diri. Membela dirinya, lantas buat apa dia? Memberger, ataupun mencari pengakuan bahwa hal-hal yang dia tahu itu tidak salah. Jadi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat tentang menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian kita bangun ini dalam rupa yang masih seperti semula. Kita tidak merasa diri kita bagus, kita tidak merasa diri kita benar. Ini cuma rahmat daripada Allah yang telah menutup aib-aib kita. Dosa-dosa kita ditutup oleh Allah. Karena apa? Karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak lagi bertaubat, untuk lebih banyak lagi beristighfar dan membenahi diri, memperbaiki lagi diri kita. Memperbaiki lagi diri kita. Yang penting dan yang paling utama rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang kita baca hari ini yakni rasa takutnya kita dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali karamallahu wajhah ini sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW yang keilmuan langsung diakui oleh Nabi Muhammad. Keilmuan yang beliau miliki itu Nabi Muhammad yang mengakuinya. Kita ini katakan kalau pengakuan itu datang dari Allah mengenai diri kita ini masuk alam hebatnya diri kita. Dipuji Allah. Kadang hal yang dipuji wong itu berlebihan tidak dapat diri kita. Tapi kita ngerasa hebat, ngerasa senang. Kata wong ini, ini Masya Allah dia ni. Aku tahu dia malam tak pernah tidur dia mulai. Padahal tidak. Tapi dia mengeluh kayak gitu senang, bangga, bukan main. Kalau sebulan ini betul aku tahu dia ni bagus kalau dia ni. Padahal yang tahu diri itu itu apa diri kita Kita harusnya lebih tahu tentang diri kita. Tapi ketika orang lain puji, kita melupa. Mulailah kita. Nah mudah yang pada baca ini digosok sedikit oleh orang tadi keluar kan. Sampai hajatnya dipuji dari langsung keluar hajatnya. Padahal hal-hal yang demikian tidak ada dalam dirinya. Karena apa? Karena kita dalam dipuji. Kan? Pengakuan dari orang lain. Kalau memang hal tersebut memang berdaya atas pengakuan tersebut, ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendapatkan pengakuan yang mana pengakuan itu langsung dari Nabi Muhammad SAW akan kecerdasan, kepintaran, kehebatan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditanya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya mengenai definisi takwa itu apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya tentang takwa itu apa? Jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa ialah khaufun minal jalil. Rasa takut yang pertama kali dikatakan oleh Sayyidina Ali. Takwa itu ialah rasa takutnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa takut yang pertama kali ada dalam diri kita ini, tidak bakal kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rasa takut ada. Takut kepada Allah. Mungkin kita ini kadang makanya su'ul adab itu adab kita yang tidak baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di orang kita itu kurang ajar, kalau di orang Lembang itu kurang ajar. Tidak kasih adab sama Allah apa? Kurang ajar. Alam kerja ngerasa hebatnya, alam kerja ngerasa
kuatnya. Kalau Allah nak nari, ya Allah seteruk. Tapi lagi yang hebat mana? Yang hari ini gagah, yang hari ini berkuasa, amalnya sudah seteruk, duduk di puncak kursi roda, tak ada kaki lagi kekuatannya. Iya kan? Tak ada kaki kekuatannya lagi. Siapa yang bisa nari itu? Siapa yang bisa menunjuk itu? Allah cuma yang bisa memberikan itu. Iya kan? Yang bisa memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merubah segala hal, yang merubah segala keadaan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau wong-wong yang memang faham, iya, wong-wong yang memang tahu. Di sini disebutkan bagaimana rasa takutnya para anbiya, nabi. Bahkan seorang nabi rasa takut kepada Allah tidak tanggung-tanggung. Sahabat Nabi, wong yang dekat dan mendapatkan didikan dari baginda Rasul, rasa takutnya kepada Allah dan Rasul itu tidak tanggung-tanggung. Lah kita ini siapa? Kita sekarang ini siapa? Yang amalan kita masih banyak perlu ditambah, yang sudah ada juga masih perlu diperbaiki, yang sudah baik perlu dipertahankan. Karena mengapa? Pasang surut di mandi. Hari ini, hari Minggu kita baca bangun bareng, sholat subuh bareng. Besok Senin aku kan masih baca kita lakukan hal yang demikian. Selasa masih cek ini dua beda. Rabu dan selanjutnya aku kan kita masih cek ini terus. Aku kan cuma seminggu sekali, aku kan cuma Jumat sama Minggu baik. Wallahu a'lam. Iya kan? Artinya kok ketika amalan kita ini masih kurang bagus, harus kita perbagus. Sudah bagus, harus kita pertahankan. Iya kan? Jangan kita merasa cukup dengan amalan baik yang kita lakukan itu, tapi pertahankan dan takut perbuatan silah, rusak. Iya, karena apa? Setan itu lebih pintar. Kalau nak ngomongkan pintar itu setan lebih. Iya, iblis itu lebih pintar. Iya, sesuai dia punya pangkat masing-masing. Kalau jingo ini, iya, kalau jingo uang ini tidak ada perlu yang bintang, tidak perlu yang cengkeh, iya, tidak ada perlu yang pangkat, cukup yang biasa-biasa, baca yang muslimnya. Makanya kadang kita pikir, katanya bulan puasa, malaikat, setan itu, tapi masih banyak yang tidak puasa. Masih banyak yang tidak punya. Iya, ibadah ini tidak perlu digoda. Iya, tidak perlu digoda. Cukup senggol gelang aja. Iya, tidak perlu lagi godanya. Jauh lebih anjok. Iya, buktinya waya-waya nasi padang sebungkus. Waya-waya nasi padang sebungkus. Juga tahunya, yang mana pahala puasa luar biasa. Waya-waya nasi bungkus ini. Imannya rusak. Jangan kalau hidup kali ketemu dengan Dajjal, fitnah Dajjal, na'udzubillah min dzalik. Iya, makanya kita kan kalau di akhir tahiyat kita diajar itu macam doa minta perlindungan daripada fitnah Dajjal, fitnah kehidupan, iya, fitnah buntu. Apa itu fitnah daripada utang? Iya, fitnah daripada utang. Kacau juga itu, ya. Nah ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan khaufun minal jalil. Yang pertama itu rasa takut kita sama Allah. Ada rasa takut ini membuat kita tak galak namun-namunan. Karena kok ada apa namanya? Ada parameter, ada yang jago, ada ukuran gitu. Tidak namun-namunan ini. Iya, tidak model yang waya-waya nasi sebungkus tadi. Tadi kanjeng tadi tidak. Iya, nampak nasi sebungkus. Dengan puasa sehari di bulan Ramadan aku tinggalkan puasa. Alhamdulillah diaduk aku. Iya kan? Alhamdulillah kasih aduknya aku. Kemudian khaufun minal jalil wal amal bitanzil, mengamalkan hidup berpedoman dengan Al-Quran. Waqala Abdul Qadim istidal yaum terakhir, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan mati. Iya, kita ini makhluk Allah
yang mana makhluk ini memiliki bagian nasib. Nasib bagian itu mati pasti. Mati itu pasti. Datang tak kata ceritanya, datang tak kata apa-apa. Iya, tak kata gitu. Kalau kawan aja jemput, kali dulu aku nak siap-siap. Iya, kalau ini tak kata cerita kapan siap-siap, tak tahu kapan meninggal. Yang sekarang kita balik-balik, belum tentu baca ketemu gawe habis ini. Aku yakin bakal bisa kondangan siang ini, belum tentu. Karena apa? Karena umur Allah yang ngatur. Iya, umur Allah yang ngatur. Yang Ramadan tahun tadi kita puasa gawe bareng-bareng, sekarang kalau Jumat ketemu lagi, ya tidak ketemu lagi. Ada kok. Karena apa? Kalau sudah bagiannya, datang bagian kita kapan tidak tahu. Lantas amal perbuatan yang kita persiapkan apa? Aku kan kaget lah. Nak rajin ke masjid bukan siun baik. Baru rajin duduk di masjid. Iya, aku sibuk banyak gawe. Iya, sibuk banyak gawe. Allah tu Maha tahu. Iya, jadi tak mana? Kagetlah dulu. Allah Maha tahu. Kan kita harus sakit biasa. Puasa, Allah tu Maha tahu. Iya. Ajak sholat, kaget dulu aku ni. Aku ni bukan tidak galak sholat, aku nak nunggu panggilan hatinya. Panggilan tidak sholat. Bukan aku nak nunggu panggilan hatinya. Oi, sholat bukan nunggu panggilan hati. Panggilan azan. Kalau sudah azan, sholat. Tidak nunggu panggilan hati. Iya, kan beberapa kali kadang kita ngajak, ayo, kapan lagi nak perbaiki sholat? Iya. Sholat bukan nunggu panggilan nanti, tapi nunggu panggilan azan. Bukan nunggu kita sudah tua, tapi dari umur 7 tahun kata Nabi ajar ke sholat. Umur 7 tahun, umur 7 tahun ajar ke sholat. Nah ini adik-adik, kalau sudah biasa di masjid, kalau sudah biasa duduk dia di masjid, walaupun mungkin Fatihah masih benar, tapi dia sudah terbiasa. Umur 7 tahun ajak ke masjid, ajar ke dia sholat, dan Nabi ajar ke dia sholat. Ajar ke sholat, umur 10 tahun belum sholat, budak itu hukum. Iya, umur 10 tahun dia belum sholat, hukum. Nah, budak yang umur 40 tahun dan juga mana? Iya, budak yang umur 10 tahun jadi masih baca kita, sepakat dia, betis kan? Kalau sholat sepakat. Yang umur 40 tahun, budak yang umur 40 tahun jadi orang yang pakai. Iya, bohong kan? Iya kan? Iya. Jadi umur 7 tahun mulai, umur 7 tahun dia ingatkan sholat. Iya, memperbaiki amal. Karena mengapa? Akan diwakasi. Karena salah satu bagian daripada takwa, rasa takut dari ulama juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian apa? Persiapan dia merahim. Bahwa amal kita untuk menjumpai kehidupan selanjutnya yang pasti akan kita bawa. Nah, amalan apa yang kita punya? Kita cuma merasa aman dengan amalan-amalan perbuatan yang sedikit. Amal sedikit sudah kita merasa cukup dari itu. Ya, amal sedikit sudah kita merasa cukup. Yang kata amal dari masih kita perlu perbaiki dan perlu utamakan. Ya kan? Perlu diperbaiki dan perlu dipertahankan. Lantas dosa-dosa kita, kedurhakaan jauh lebih banyak lagi. Kedurhakaan kita lebih banyak lagi. Dosa kita lebih banyak lagi. Keharaman yang kita jauhkan hampir tiap hari. Keharaman yang digawin hampir tiap hari, tidak tanggung-tanggung. Ya kan? Ini bangun tidur, alhamdulillah kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita bisa tidak keluar dari masjid, melanjutkan pagi ini, keluar ke pasar. Apakah kita masih terus dalam keadaan baik? Apakah sudah mulai bermaksiat? Iya. Apakah kita ke pasar dengan amalan yang kejujurannya? Apakah dengan bohong dan tipu gayanya? Allah a'lam bishawab. Artinya apa? Harus masih kita perbaiki terus diri kita ini. Yang penting menjaga rasa takut kita sama Allah. Aku takut takut untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kalau apa? Banyaknya rasa takut ini dengan amal-amal perbuatan yang dilakukan keseharian ini kita diusah.
kita harusnya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi seringkali dalam kehidupan kita yang kita aplikasikan berbeda. Bukan hal-hal yang diperintahkan yang kita lakukan, sebaliknya larangan yang kita gaulkan, perintah kita tinggalkan. Perintah sholat pertama kali, sholat kita tinggalkan. 5 waktu nih terjaga tidak? Yang wajib ini yang wajib. Lain sunnah-sunnahnya lagi. Ya, kali ada pembahasan tentang sunnah-sunnahnya. Yang wajib sudah kita lakukan apa belum? Cak mana pula yang sunnah-sunnahnya. Iya kan? Malah yang kita lakukan apa? Hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang tidak boleh digawi. Kita gawi kan? Yang harus kita tinggalkan, kita gawi kan? Yang diperintahkan, ditinggalkan. Yang diperintahkan, ditinggalkan. Zakat tentunya misal, iya kan? Semakin banyak hal terjadi, persentasenya ya beda. Amun zakatnya duitnya sedikit, jadi beda yang sudah masuk harus keluar zakat, sudah masuk masih hitungan yang luar tidak ada banyak, masih aman. Amun sudah semakin banyak, cinta dunia mulai datang. Daripada keluarga ini, malah modal itu baca buku dari ini. Kalau yang zakat sekali keluarga 200 juta. 200 juta masih baca boleh mobil second. Iya, nanti keluar ke zakat sayang rasanya. Mulai keluar ke separuh waela, keluar ke separuh waela. Nah diajak nanya, nah mulai nanya. Kenapa itu? Melakukan hal yang dilarang akhirnya. Hal yang dilarang dilakukan kita tinggal. Makanya Imam Hasan Al-Basri di sini mengatakan 2 hal yang digawikan oleh orang-orang yang beriman itu. Rasa takut dengan Allah yang hebat, dan rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan baik yang setiap hari digawikan. Gawi amalan-amalan soleh. Perintah digawikan galau, larangan ditinggalkan galau. Rasa takut menyertainya. Rasa takut menyertai yang ada di rasa takut. Jadi akhirnya gagal larangan aku kita dipantau oleh Allah. Yang gerak diri kita dipantau oleh Allah. Iya kan? Yang gerak diri kita dipantau. Masuk Alfamart, masuk minimarket lah. Ya, masuk minimarket ada mulai naik pagi. Iya, mulai ada CCTV. Nah, lagi karena apa? Oh, ada CCTV. Takut dengan CCTV. Iya. Tak berani nak melakukan ada CCTV. Ini kita dipantau oleh Allah. Jauh sebelum kita dilahirkan sampai kakek kehidupan selanjutnya tidak bisa kita luput dari pantauan Allah. Tidak bisa kita jauh dari pantauan Allah. Kita selalu dipantau, dimonitori oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gerak diri kita. Iya. Nah, ada rasa takut itu. Bagaimana sampai di mana rasa takut tersebut. Sebaliknya kata Imam Hasan Al-Basri, itu kalau orang yang beriman, ingat sama Allah, takut. Sudah melakukan kebaikan, takut masih. Takut apa? Kebaikan itu belum tentu diterima. Perbuatan aku diterima apa belum ini perbuatan baik ini? Setelah diterima apa belum? Ini tidak dijaga, takut hilang, takut rusak. Jadi akhirnya semakin hari semakin memperbaiki, semakin memperbanyak, semakin bagus lagi amalan dia. Dengan bagusnya amalannya itu santai, tidak santai. Tapi yang ada rasa kemunafikan dalam dirinya, yang dia lakukan 2 hal juga kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri yang mana? Kata Imam Hasannya, uang yang munafik itu 2 perkara juga yang digawi. Apa itu? Rasa aman. Aman tidak mana? Tidak kata rasa takutnya dia. Santai baik. Apalagi yang dia gawi itu dia juga oleh kanan kiri. Ada WA, ada lewat. Iya. Lagi musim main soal WA. Baca main baru tidak lewean, santai. Dia bikin dengan baru juga dengan yang main. Tidak ketawa lagi. Malah sudah tersiksa dulu. Dia dengan kau dan tidak keluar lagi. Iya. Dia bikin kondangan dengan hewan baru-baru keluar.
maksiat tadi itu dia nengok kanan kiri, bukan aku baik, si pulang juga, itu juga, lanjut santai, selamat. Perbuatan undang-undang kalau yang dihitung, perbuatan yang tidak baik kalau akhirnya merasa aman dengan kemaksiatan. Kan kadang-kadang saya ini biasa kalau terjadi. Kadang-kadang banyak terjadinya kok saking banyaknya hal yang tidak baik itu dilakukan oleh bapaknya, akhirnya macam kasih bukan dosa, tapi sudah biasa baik. Biasa baik, iya kan? Ketika duduk dengan bukan mahram, salaman dengan bukan mahram, ataupun hal-hal yang ikhtilat dengan bukan mahram, sudah menjadi sesuatu hal yang biasa, seakan-akan hal tersebut tidak biasa. Biasa baik. Jangan pula terlalu fanatik seperti itu. Jangan pula terlalu fanatik. Iya. Ini minuman homer biasa baik, tapi di sini biasa. Iya, cuma untuk mengajar kebadan baik. Tidak masalah kalau di masjid Ustaz. Bukan itu Ustaz yang menuntut hukum. Iya kan? Bukan kalau banyak yang melakukan akhirnya hukumnya tidak masalah, akhirnya hukum berubah. Tidak, hukum itu tetap hukum. Tidak berubah. Bukan karena banyak yang akhirnya adalah tidak masalah. Iya, akhirnya tidak masalah. Justru kalau kita menganggapnya biasa-biasa baik, kata Imam Hasan Al-Basri, itu adanya kemunafikan dalam diri kita. Kalau sekelas Sayyidina Nabi Allah Yusuf alaihissalam, rasa takutnya hebat. Apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf? Tawafani musliman wa alhimni bis-shalihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim, keimanan. Iya. Tawafani musliman wa alhimni bis-shalihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang baik. Iya. Dan di sini dikatakan Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Nabi Allah Adam itu diturunkan, kita tahu kan bagaimana sebab Nabi Allah Adam diturunkan. Itu Nabi Allah Adam ketika diturunkan ke dunia ini, macam keadaan Nabi Allah Adam. Itu Nabi Allah Adam dikatakan di sini, salasa biasana, itu 300 tahun Nabi Allah Adam itu tidak berani mengangkat kepalanya. Iya, alayar fa'arsan bila sama hayaan min Allah. 300 tahun Nabi Adam tidak berani mengangkat kepala ke langit, malu sama Allah. Iya, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sholat sebanyak tinggal, yang maksiatnya banyak ini, dosanya yang tidak keluar lagi sudah tidak tahu, tidak kasih malu sama Allah. Iya, tidak tahu, kasih malu sama Allah. Pas kita melakukan kemaksiatan itu, ketika kita melakukan kemungkaran itu, melakukan kemungkaran itu, Allah nimo, yakin tidak kita Allah nimo? Kalau kita tidak yakin Allah nimo, bisa kufur. Karena kok kita merasa Allah ada sifat mustahilnya, yakni Allah tidak melihat, tidak mampu melihat, ya bisa kufur juga, bahaya. Kalau kita meyakini Allah tidak melihat, bahaya. Tapi kalau kita yakin Allah melihat, tapi kalau ini masih belajar begitu, kira-kira kok ngajak dengan Allah. Tahu Allah ini mau gawin, tapi masih lantak itu gawin. Kira-kira macam mana kita tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dikatakan oleh Al-Qadiyah itu, dia melakukan musab lainnya, alhamdulillah, tidak dibuka oleh Allah. Iya, tidak dibuka oleh Allah. Iya. Nah itu mereka orang-orang yang Masya Allah. Lantas kita dari itu selamat melakukan hal-hal yang dilarang dengan yakin Allah ini mau gawin, tapi lagi-lagi juga baik. Iya, tiga-tiga kurang ajar dari sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar itu rasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan main. Yang kita bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab itu, mungkin tiap kali kita ingat sama Sayyidina Umar, bayangan kita Sayyidina Umar itu kok yang berani, tidak terbayang kalau Sayyidina Umar itu nangis. Iya kan? Bayangan kita itu apa yang gagah, berani. Bayangan kita itu ada mungkin nangis. Karena apa?
Itu kalau nangis itu identiknya dengan cengeng, iya kan? Cengeng itu lanang, iya kan? Jadi lanang apa nangis? Lanang apa nangis? Lanang apa cengeng? Iya, ada sih kita lanang nangis normal, pegel, apalagi pas bangun dalam itu kalau boken, iya, masuk ke dalam buas habis, nangis dalam dia, nangis dalam dia. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang kepemimpinannya luar biasa. Itu Sayyidina Umar dengan kepemimpinannya. Sayyidina Umar sering nangis. Sayyidina Umar sering nangis. Bahkan Sayyidina Umar itu dikatakan, Sayyidina Umar itu beliau pernah mengatakan kata Sayyidina Umar, aku dengan kebijakan yang aku perbuat, kan kebijakan itu aku adil, aku telah akan bertanggungjawabkan untuk di hadapan Allah. Tapi kalau aku boleh dengan kebijakan, dengan apa yang aku perbuat itu aku boleh, aku bakal dihukum di hadapan Allah. Iya, di hadapan Allah aku bakal dihukum. Dan Sayyidina Umar itu menjaga benar apa yang dia lakukan. Dijaga jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang atas dasar takut sama Allah. Atas dasar takut, kalau sudah takut bakal menjalankan sesuatu itu dengan amanah, menjaga diri. Iya kan? Karena apa? Kecil besar bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya dijaga benar-benar tidak bakal macam-macam. Iya, dijaga benar-benar oleh beliau. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya Uwais Al-Qarani hukia Khairul tabi'in Uwais Al-Qarani adalah tabi'in itu yang ketemu dengan sahabatnya. Kalau sahabat ketemu dengan Nabi Muhammad. Iya, Uwais Al-Qarani ini hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Hidup di zaman Nabi Muhammad tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memuji atas perbuatan Uwais Al-Qarani. Kenapa? Ketaatan dia dengan wong tua yang luar biasa. Iya kan? Karena ketaatan itu digandeng. Ada ayat yang bergandengan. Iya, anishkuri wali-walidain. Kata Allahnya bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada wong tua. Artinya apa? Ini Allah nak nampak kedudukan wong tua itu setelah daripada keridhaan Allah, ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beruntung wong yang punya rasa takut kepada Allah dan kemudian birrul walidain dengan wong tua, dengan amalan-amalan yang dia perbuat, seperti membuat hal-hal ataupun membuat sedekah jariah untuk wong tua, yang mana setiap amal perbuatan wong melakukan di tempat tersebut, pahala tersebut ngalir kepada wong tuanya. Semoga amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah dan mengalir pula kepada orang tua kita. Ini Uwais Al-Qarani ini diceritakan susahnya Uwais Al-Qarani saat itu. Dari segi ekonominya mungkin ya, Allah Ta'ala. Uwais Al-Qarani itu sampai pernah memungut roti, yang mana roti itu ada di mazbah, tempat sampah. Roti-roti sisa dimbek. Iya, roti-roti sisa dimbek oleh Uwais Al-Qarani. Pas Uwais Al-Qarani dimbek roti tersebut, dimbek oleh Uwais Al-Qarani, digonggong oleh anjing. Ya karena tempat sampah. Biasanya kalau anjing, kucing, yang nyari makanan di situ. Uwais Al-Qarani dimbek, itu anjing gonggongin, ngubungin dia. Iya, apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarani? Kata Uwais Al-Qarani, katanya, Kul mimayani wa ana akulu mimayani. Katanya, fa in justu sirah fa ana khairun minka wa illa fa anta khairun minni. Kata Uwais Al-Qarani ngomong sama anjing itu, pas anjing itu ngubung dia, makanlah yang layak untuk kau makan, aku makan yang layak untuk aku makan. Kalau aku bebas daripada sirah, aku lebih mulia daripada kau. Iya. Tapi kalau aku tidak bebas daripada sirah, aku lebih hina daripada kamu. Kenapa? Anjing tak ada kisah. Yang kita ni bakal dihisabkan perbuatan amalan kita. Baik, buruk, banyak, dikit, bakal dihitung segala. Kalau kita bebas, yang mana sirah kita kaki aman,
hisab kita lagi bagus, iya, hisab kita lagi bagus, mudah-mudahan itu harapan kita, amalan perbuatan kita bagus galo, iya, amalan perbuatan kita bagus galo, baru baca kita kesini, baru baca kita besok aman. Kalau sekarang ini tidak ada amannya kita, kalau sekarang ini kata jaminan amannya, iya, kata jaminan amannya meskipun kita sudah melakukan kebaikan ini harus kita perbaiki dan kita pertahankan. Dan jangan sampai amalan kita semakin merosot, kemaksiatan kita semakin meningkat. Dan harus kita jaga yang utama tadi, landasi semua perbuatan amalan kita keseharian itu dengan rasa takut dan kita sama Allah, agar dengan rasa takut tersebut kita terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dan dengan amalan-amalan yang bisa memancing amalan Allah. Kalau kita tidak tahu, bisa jadi dengan amalan yang kita sepelekan, itu membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun. Iya, turun di murka Allah karena apa? Karena kemaksiatan yang kita sepelekan. Iya, itu kan banyaknya sepelekan. Kita ngasok sepele cuma hal yang kecil. Gagalnya dengan hal yang kecil itulah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Artinya apa? Rasa takut dari yang paling penting. Di sini dikatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan murkanya terhadap iblis. Allah usir iblis dengan apa salah iblis itu? Sombong, merasa diri yang paling benar. Itu kan jangan merasa diri kita yang paling benar. Lantas itu salahnya lu ngomong dari benar, kami nilai benar, ngomongan kami nilai yang benar. Kamu salahnya itu ketika Allah murka, nampak murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dua malaikat Jibril sama Mikail itu menampakkan rasa ketakutan yang hebat ketika Allah murka. Lantas Allah nanya, Allah nanya kepada mereka berdua, apa? Menampakkan rasa ketakutan yang luas, yang luar biasa. Kata mereka, ya Allah, katanya, la na'manu makraku, katanya. Tidak katanya, apa namanya? Kata yang membuat kami aman, tidak kata jaminan untuk kami lepas daripada murkamu. Iya, apa Allah Ta'ala ada guna la ta'amana amat. Iya, kata Allah Subhanahu lebihnya. Iya benar, ya, tidak ada yang aman daripada murkanya Allah. Kalau sekelas malaikat dari baik, berasa tidak aman daripada murkanya Allah. Lantas kita siapa yang berasa aman dengan dosa-dosa yang kita gawikan dan masih terus melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Semoga dengan berkumpulnya kita ini menjadi perkumpulan yang baik, yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as shadiqin. Artinya yang panjang yang kita sampaikan itu lantas bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita. Dalam Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wa qulu ma'as shadiqin, dan duduklah bareng dengan orang-orang yang shadiqin. Karena duduk bareng ini mempengaruhi kita duduk bareng dengan orang yang selalu ingat sama Allah dan rasa takut dengan Allah hebat, akhirnya kita pun mulai. Nah, kita melakukan maksiat ada yang betul. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang kedua yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, akhirnya mulai kita nyepelekan. Akhirnya waktu subuh baik lewat kan pulau lagi. No, iya. Zuhur baik lewat masih baca, kakek besok masih sholat, kakek masih baca. Mulai kita nyepelekan. Satu sholat tinggal, iya. Akhirnya nanggung zuhur sama asar, zuhur asar tinggal. Akhirnya mulai ketika tidak sholat besok santai deh. Karena kok baru sama orang yang jaga sholat, akhirnya nggak selamat. Mulai ini maksiat dikit-dikit, akhirnya tambah jauh. Dan semoga perkumpulan kita ini membuat kita menjadi yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula akan memperkumpulkan kita di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW dalam kondisi mendapatkan ridha dari Allah dan syafaat dari baginda
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jemaah yang mau bertanya silakan dikasih 2 pertanyaan mulai dari Bapak. Para bikers Pak Asep dengan jemaah di jalanan ada bikers Wijaya ada Ibu. Status itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novela. Mohon izin Pak Heri sama RW 11 Pak Andre. Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya, doa dan amalan apa kalau kita terzolimi? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan kalau kita terzolimi, doanya Serta doa. doa ketika kita dizolimi, terutama ya ketika kita mendapatkan kezoliman itu ya sabar pastinya. Yang pertama sabar atas kezoliman itu. Kalau doa ya banyak istighfar. Berbanyak istighfar artinya minta ampunan sama Allah dan penjagaan dari Allah. Karena kezaliman itu, ya kezaliman ini hal yang hebat, hal yang luar biasa. Seperti hasud nyuwok. Iya, hasud ini dasarnya luar biasa. Hasud ini berpengaruh bukan cuma kepada diri wong yang dihasud, digolimi, tapi juga berpengaruh juga dengan wong yang punya sifat hasud. Maka dalam hasud itu makan dalam. Iya. Jadi kalau amalannya banyak istighfar dan sholawat. Ya. Allah mudah-mudahan dijauhkan daripada hal-hal zalim, artinya menjadi pelaku kezaliman ataupun orang-orang yang dizalimi. Iya, karena yang bisa memberikan penjagaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak. Boleh? Ada? Belum ada? Belum ada. Dengan kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.